Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani berjumpa di hari ini dalam program acara kita obrolan khusus Kita Indonesia. Nah sahabat budaya, kali ini di program acara kita obrolan khusus kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Kepala Divisi OJK Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Barat, Bapak Amiruddin Muhido. Iya, assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan narasumber kita yang kedua, beliau adalah Ketua AAUI Cabang Makassar, Bapak Firman Baso. Iya, assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan membahas ini terkait dengan pentingnya asuransi dan perlindungan konsumen pastinya ya. Dan tentunya sahabat budaya, mungkin ada juga yang ingin berpartisipasi, boleh kita buka juga layanan telepon di 0811 400 9250. Baik, kita mau dulu ke Bapak Firman ya. Iya, Bapak Firman Ketua AAUI Cabang Makassar. Nah, ini pertama nih ya, mungkin dapat dijelaskan nih Pak Firman, apa sih sebenarnya manfaat asuransi dan kenapa asuransi itu penting untuk melindungi keberlangsungan hidup kita? Silakan Pak Firman. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Selamat pagi pemirsa pendengar RRI Pro 4 Makassar ya. Iya. Jadi dari pertanyaan tadi memang apa sih pentingnya asuransi itu adalah tentunya ini adalah perlindungan finansial. Iya. Perlindungan finansial, perlindungan keuangan terhadap baik individu maupun perusahaan. Yang secara sederhananya dapat kita katakan bahwa perusahaan asuransi atau asuransi itu hadir untuk melakukan transfer resiko atau memindahkan resiko. Jadi kalau kita hidup itu kan pasti ada resiko ya, Iya, Mbak Dewi ya. betul. Ada resiko. Nah, dengan adanya asuransi ini maka resiko yang tadinya ada di kita itu akan kita pindahkan kepada institusi keuangan yang menyediakan perlindungan terhadap resiko itu. Nah, apa saja manfaatnya? Tentunya yang pasti manfaat dari asuransi ini adalah perlindungan dari resiko finansial tadi. Maksudnya misalnya kita resiko itu apa saja? Misalnya kita sakit, kecelakaan, kebakaran, itu semua kan resiko. Betul. Kita jalan dari rumah mau ke RRI Pro 4 aja kan tadi kita pendudukan resiko nih, Mbak Dewi. Iya. Kita keluar rumah, tiba-tiba ada mobil lewat, kita bisa keserempet. Atau kita bawa kendaraan, kita naik motor atau naik mobil, kita di perjalanan juga bisa terjadi laka lantas. Iya. Nah, itulah resiko-resiko yang bisa kita hadapi. Juga begitu resiko yang sifatnya diri kita seperti sakit. Kemudian tanpa sengaja kita jalan ketiban sesuatu, Iya. menimpa kita, itulah resiko yang kemudian itu dipindahkan risiko tersebut kepada institusi keuangan yang mengelola atau mengambil risiko tersebut dengan apa kompensasinya terhadap pemindahan risiko itu, maka dikenakanlah tarif atau premi. Jadi risikonya diambil oleh asuransi, perusahaan asuransi, tapi atas pemindahan risiko itu, pengelolaan risiko itu, kemudian kita atau pribadi maupun perusahaan membayar sejumlah premi. Nah, itu tadi perlindungan finansial yang pasti. Yang kedua adalah memberikan rasa aman dong. Setelah kita tadi saya gambarkan, kita dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah, sampai di sekolah pun atau di kantor pun ada rasa aman karena kita terlindungi. Kita terlindungi dari resiko yang akan menimpa kita. Jadi manfaat asuransi yang kedua adalah memberikan rasa aman dan rasa tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang penting juga, mendorong perencanaan keuangan. Jadi kita nggak pernah tahu kita kapan sakit, kita nggak pernah tahu kapan kita mendapatkan musibah atau resiko terjadi. Contoh misalnya kita punya rumah, kita nggak pernah tahu tiba-tiba rumah kita dapat musibah ya, kebakaran. Nah, dengan kita membeli atau mengasuransikan produk harta benda kita di asuransi, di perusahaan asuransi, maka kita dapat melakukan perencanaan keuangan secara lebih baik. Jadi dengan saya spending dalam 1 tahun ini, saya punya kendaraan, saya punya rumah, kita punya katakanlah asuransi kesehatan gitu ya. Kita spending dengan nilai yang sudah tetap. Dengan demikian resiko apapun yang kita hadapi selama 1 tahun ke depan itu sudah bisa terukur. Jadi yang kami sampaikan tadi bahwa adalah perencanaan keuangan yang lebih baik.
Yang keempat adalah tentunya ini penting untuk pelaku usaha adalah mendukung keberlanjutan hidup dan usaha kita. Iya, ya. Jadi tadi bagi para pengusaha yang punya UMKM maupun pengusaha besar yang punya bangunan, punya kantor, mereka nggak perlu hirau lagi, nggak perlu khawatir lagi dengan biaya yang besar yang akan dikeluarkan jika terjadi risiko atau musibah terhadap aset dan harta benda mereka. Terakhir, tentunya ini akan meningkatkan kepercayaan dan stabilitas sosial ya. Kayak kita kemarin ada kejadian misalnya di Makassar di 1-2 bulan lalu ya. Iya. Itu ada banyak terjadi dalam tanda petik kerusuhan, kemudian ada beberapa korban, apakah itu aset pemerintah maupun aset pribadi yang terbakar. Nah itu akan dilindungi tentunya oleh perusahaan asuransi yang kemudian akan menciptakan stabilitas baik secara ekonomi maupun stabilitas sosial. Kurang lebih seperti itu. Oke. Gambaran awalnya. Oke. Nah ini kalau berbicara tentang jenis-jenis asuransi secara umum, apa ini jenis-jenis asuransi secara umum? Oke, kalau tadi kan saya bicara tentang resikonya, bagaimana mentransfer resiko, kemudian bagaimana hadirnya perusahaan asuransi terhadap itu. Nah sekarang apa saja jenis asuransi? Itu ada 4 kurang lebih, tapi secara umum sebenarnya 2, yaitu asuransi jiwa atau yang kita kenal dengan life insurance, asuransi jiwa, kemudian asuransi umum atau non-life insurance, kita istilahkan itu general insurance. Nah ada 2 tambahan, itu asuransi sosial. Asuransi sosial ini Mbak Dewi kayak BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, atau mungkin Jasara Harja ya, itu asuransi sosial. Kemudian ada asuransi syariah, tapi secara umum yang dikategorikan jenis asuransi itu adalah asuransi life dan non-life atau general, seperti itu. Dan kalau kami dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, terima kasih dilibatkan dalam diskusi obrolan khusus ya kita pagi ini. Kami mewakili dari para perusahaan cabang asuransi umum general insurance yang ada di Kota Makassar. Oke. Nah, Pak Firman, kalau Pak Firman sendiri adalah perwakilan dari AAUI atau Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Nah, dapat dijelaskan nih apa sebenarnya peran dan fungsi AAUI ini? Oke. Jadi seperti disampaikan tadi, dari 2 produk umum asuransi itu dan plus syariah itu ada masing-masing itu punya asosiasi, Mbak. Jadi di Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI itu jumlah anggota kita di Jakarta kurang lebih 70 sampai 80 perusahaan asuransi dan reinsurance dari asuransi yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum atau AAUI. Sedangkan di Makassar sendiri, Mbak Dewi, kami punya anggota yang tergabung sekitar 54 perusahaan yang membuka kantor cabang dan kantor pemasaran di Makassar. Jadi AAUI ini menjadi wadah komunikasi, wadah koordinasi dari para perusahaan asuransi yang ada di Kota Makassar, perusahaan asuransi umum yang ada di Kota Makassar, dan tentunya menjadi asosiasi resmi yang memang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Jakarta, seperti itu. Oke. Selanjutnya saya mau ke OJK ya. Oke, kalau bicara soal mengatur keuangan bulanan nih, seringkali kita lebih fokus ke tabungan atau investasi. Nah, apakah sebaiknya sebagian dana juga disisihkan untuk premi asuransi dan kenapa itu penting nih Pak? Ya, makasih Mbak Dewi. Ya, ini menarik sekali memang obrolan kita ini. Apalagi kalau kita berbicara mengenai pengelolaan keuangan ya. Kami di OJK memang ini tak henti-hentinya terus berusaha untuk mengajak masyarakat untuk memberi perhatian lebih untuk mereka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat kita terkait pengelolaan keuangan. Nah, kita mungkin selama ini lebih banyak ketika berbicara pengelolaan keuangan lebih sering kita berbicara mengenai uang kita gunakan untuk belanja. Kemudian sebagian kita sisihkan terlebih dahulu untuk tabungan dan investasi. Kita kebanyakan berbicara seperti itu. Kenapa kita perlu menabung? Kenapa kita perlu berinvestasi? Karena memang menabung ini kan dan investasi ini kita menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk kita gunakan di masa depan. Contohnya kita menabung ataupun kita investasi untuk mendapatkan imbal hasil, mungkin nanti kita akan
melanjutkan buat anak-anak kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi butuh biaya yang lebih besar seperti itu. Nah, tapi di sisi lain yang mungkin masyarakat kita lupa bahwa mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Firman ya. Iya. Kita ini di dalam kehidupan kita tentunya ada risiko yang kita hadapi. Nah, ketika terjadi risiko itu justru akan memakan sumber daya kita juga cukup besar. Contohnya misalnya tiba-tiba kita sakit. Anggaplah kalau misalnya kita pekerja yang menghasilkan uang dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Iya. Ketika kita sakit kan tidak bisa keluar untuk cari uang. Betul. Uang tidak ada, otomatis yang kita gunakan untuk berobat dan lain-lain. Iya. Bisa jadi kita akan ambil tabungan dan mungkin kita mengurangi jumlah investasi kita tadi kan. Nah, untuk menghindari penggunaan tabungan di waktu-waktu seperti itu, itulah pentingnya asuransi seperti itu. Jadi ketika kita bicara pengelolaan keuangan, ini sangat penting bukan hanya kita bicara menabung, investasi, tapi ada unsur proteksi di dalamnya. Proteksi inilah yang kita dapatkan dari perusahaan asuransi ini. Iya. Kita mungkin akan mengeluarkan sedikit dari penghasilan kita untuk membayar yang namanya premi asuransi. Tapi apa yang kita keluarkan itu tidak sebanding sebenarnya dengan perlindungan yang kita dapatkan kalau kita risiko tadi terjadi pada kita. Kita akan terlindungi karena segala tabungan dan ataupun dana kita yang lain tidak perlu keluar seperti itu. Kita akan bisa menggunakan manfaat pertanggungan asuransi kalau kita ikut terproteksi oleh asuransi. Oke. Nah, bagaimana gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di sektor asuransi saat ini, Pak? Ya, kalau kita lihat hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan di tahun 2025, secara umum tingkat literasi masyarakat Indonesia ada di angka 66,46%. Artinya dari setiap 100 orang masyarakat Indonesia hanya 66 yang sudah memiliki pemahaman. Dan tingkat inklusi ada di angka 80,51%. Itu secara umum. Tapi kalau kita lihat untuk sektor asuransi sendiri, ternyata angkanya jauh lebih rendah. Untuk tingkat literasi asuransi itu hanya di angka 45%. 45%. Artinya kurang dari setengah penduduk Indonesia yang paham terkait asuransi. Itu baru bicara pemahaman atau pengetahuan. Nah, yang memanfaatkan produk asuransi ternyata lebih kecil lagi, hanya sekitar 28%. Iya, sangat kecil. Sekitar seperempat masyarakat kita lah yang pahami mungkin, yang memahami tadi di angka 45%, tapi yang menggunakan 28%. Di bawahnya lagi. Masih sangat rendah sekali. Padahal kalau kita melihat manfaat dari asuransi ini justru sangat penting buat masyarakat kita. Jadi memang ini penting sekali. Kami di OJK tentunya mengajak juga dari lembaga-lembaga asuransi yang ada di Indonesia untuk mari kita sama-sama terus meningkatkan pemahaman masyarakat terkait asuransi dengan harapan nanti masyarakat kita lebih tertarik untuk memanfaatkan produk dan layanan yang diberikan. Oke, nah Pak, bagaimana langkah OJK untuk meningkatkan pemahaman asuransi dan bentuk pengawasan OJK terhadap industri asuransi? Ya, jadi kalau untuk meningkatkan pemahaman, ini kami memang tak henti-hentinya terus melakukan berbagai macam kegiatan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan di dalam proses memberikan edukasi, kami juga mengajak dari perusahaan-perusahaan asuransi untuk ikut bersama-sama kami. Termasuk kegiatan kita saat ini. Kami di OJK sangat berterima kasih nih kepada Mbak Dewi dan tim yang ada di sini bisa mengajak kami di OJK untuk bisa hadir di sini. Tentunya ya kami akan memanfaatkan momentum ini untuk memberi pengetahuan yang lebih luas lagi kepada masyarakat agar masyarakat kita lebih memahami yang terkait dengan asuransi itu sendiri. Dari sisi pengawasan, kami di OJK sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, kami
memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perasuransian. Pengawasan di sini selain pengawasan yang kami sebut prudensial ini artinya kita akan melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan asuransi. Kami juga melakukan pengawasan dari sisi market conduct. Artinya gini, ketika kita bicara pengawasan market conduct, kami OJK akan memantau dengan seksama perusahaan asuransi ini menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan tidak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Kami ingin memastikan perusahaan asuransi di dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan perlindungan yang baik, memberikan perlindungan kepada konsumennya dengan baik. Bagaimana caranya? Kami di dalam melakukan pengawasan market conduct, ini kami akan melihat sejak perusahaan asuransi mendesain produknya. Kami akan lihat apakah desain produk ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian ketika produk itu sudah mendapat izin dari OJK, kami akan melihat juga bagaimana cara perusahaan asuransi memasarkan produknya. Bagaimana cara perusahaan asuransi menyampaikan informasi terkait produknya. Jangan sampai informasi yang disampaikan ini justru menyesatkan masyarakat kita. Itu dia. Itu yang kami akan awasi. Sampai kepada perjanjian yang dibuat. Kan biasanya seperti ini ya Mbak Dewi ya. Kalau kita jujur, ketika masyarakat kita berurusan dengan lembaga keuangan, sering sekali kan mereka langsung disodori perjanjian kan. Betul. Ini ada perjanjian. Tanda tangan di sini, tanda tangan di sini. Benar. Nah, kami di OJK mengeluarkan ketentuan terkait dengan perjanjian baku. Jadi ada standar perjanjian yang harus diikuti oleh seluruh perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di sektor keuangan termasuk perasuransian. Ini kami membuat beberapa aturan-aturan main yang tidak boleh dilanggar. Termasuk contohnya ya, tidak boleh memuat ketentuan yang bisa merugikan masyarakat. Misalnya dalam salah satu pasal dituliskan di situ perusahaan perjanjian ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan internal perusahaan asuransi. Ini kan sebenarnya berpotensi merugikan konsumen. Barang yang sudah ditandatangani terus ada perubahan bisa lagi. diubah sepihak kan. Nah, itu termasuk salah satu yang akan kita lihat. Kami ingin memastikan bahwa ketika melakukan transaksi atau melakukan perikatan dengan masyarakat atau konsumennya, perusahaan asuransi ini harus memperhatikan aspek-aspek perlindungan kepada konsumennya. Jangan merugikan konsumen gitu ya. Oke. Nah, saya mau ke AAUI dulu nih Pak Firman ya, setelah Pak Amir. Nah, ini kalau dari tanggapan Pak Firman ya, seringkali kita mendengar masalah asuransi nih, yakni isu terkait klaim yang sulit atau lambat. Nah, apa langkah asosiasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi? Oke, thank you Mbak Dewi. Jadi saya mau nyambung yang dari Pak Amir tadi. Poin yang sangat penting dari Pak Amir adalah tentang bagaimana dari OJK mengawasi dan membina kami ya di industri asuransi. Jadi salah satu yang dilakukan AUI untuk menjaga standar layanan kepada masyarakat, kepada publik itu adalah dengan contoh ya, kita menerbitkan atau membuat yang namanya polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Jadi polis yang dibuat oleh anggota AUI yang puluhan itu Mbak Dewi itu akan sama. Akan sama sehingga yang tadi disampaikan Pak Amir, tidak ada itu ada istilah ada poin atau klausula yang kemudian secara sepihak bisa dimasukkan oleh perusahaan asuransi tertentu yang kemudian bisa merugikan masyarakat. Jadi kita membuat polis standar asuransi kebakaran, kita juga membuat polis standar asuransi kendaraan bermotor. Jadi itu yang pertama. Jadi kita membuat standarisasi. Itu peran AUI untuk menciptakan trust dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Yang kedua, kami juga mendorong sebenarnya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Itu juga penting. Betul. Tentunya ketika bicara melayani, tentunya kita harus bicara dengan
pihak atau orang yang melakukan pelayanan tersebut. Nah, atas dasar itulah kita di AUI punya program yang memberikan mendorong untuk dilakukannya sertifikasi dan kompetensi, standar kompetensi kepada pelaku atau tenaga pemasar asuransi. Jadi tidak hanya sekedar memasarkan, tapi kemudian tidak memberikan penjelasan atau edukasi yang memadai kepada calon nasabah atau calon customer kita. Itu yang sering menjadi concern dari AUI. Yang ketiga tentunya secara terus-menerus, dan alhamdulillah terima kasih, kita juga banyak mendapatkan dukungan dari OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, sehingga tadi Mbak Dewi bagaimana meningkatkan pemahaman, memahami, karena tadi yang dielaborasi sama Pak Amir tadi tentang skor atau nilai tingkat literasi yang masih cukup rendah dibandingkan industri keuangan lainnya. Itu yang kita dorong terus supaya masyarakat kita itu lebih melek terhadap asuransi, lebih paham, dan setelah dia paham pasti dia akan memiliki, ada keinginan untuk memiliki. Jadi kalau kita juga hubungan antar manusia kan tentunya kita harus saling memahami dulu. Betul. Mbak Dewi, untuk kemudian akhirnya muncullah rasa untuk bisa, wah saya harus memiliki nih asuransi. Akan sulit masyarakat untuk muncul kesadaran memiliki jika tidak ada pemahaman yang memadai. Jadi kalau memiliki dalam bahasa kita adalah inklusi itu tadi kan. Standar literasinya masih rendah, inklusinya apalagi. Nah, itu yang terus kita lakukan. Dan yang terpenting terkait pelayanan adalah kita juga mendorong untuk dalam standar operasional prosedur dalam pelayanan klaim itu diterapkan oleh anggota kami. Dan kita juga menjadi tempat untuk bertukar informasi, bertukar pikiran dari para pelaku industri asuransi di Kota Makassar. Jika ada case-case yang itu nanti berpotensi untuk menimbulkan kerugian di masyarakat di Kota Makassar khususnya, itu akan kita lakukan antisipasi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana peran asuransi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan sektor-sektor produktif di Indonesia? Nah, ini tentunya dikaitkan dengan rangkaian Hari Asuransi 2025 di Kota Makassar mungkin. Ya. Oke. Betul sekali Mbak Dewi. Jadi rencana memang bulan Oktober ini adalah bulan diperingatinya Hari Asuransi Nasional. Jadi kebetulan kita peringati setiap 18 Oktober ya. Jadi kemarin puncak Hari Asuransi Nasional kita laksanakan di Bali. Khusus di Makassar memang kita sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangkaian menuju memperingati Hari Asuransi Nasional di Kota Makassar. Nah, jadi kita punya tagline untuk Hari Asuransi 2025 ini adalah pahami, miliki, lindungi. Pahami, miliki, lindungi. Jadi ini nyambung, relevan dengan yang barusan Mbak Dewi tanyakan, bahwa bagaimana sih peran asuransi. Tentunya setelah tadi upaya untuk memberikan pemahaman melalui literasi, edukasi, sosialisasi yang secara berkesinambungan dilakukan oleh asosiasi, kemudian itu kita harapkan menjadi leverage faktor ya, mengungkit masyarakat untuk memiliki. Nah, yang paling penting Mbak Dewi setelah memahami dan memiliki tentunya melindungi diri kita, melindungi usaha kita, melindungi aset berharga kita. Nah, terus apa peran asuransi atau peran AUI terhadap perlindungan usaha? Mbak Dewi, kita sangat intens sekarang, beberapa anggota kami di AUI punya produk-produk asuransi yang memang itu sangat membantu UMKM. Jadi bagaimana memberikan proteksi, perlindungan tadi seperti yang disampaikan Pak Amir, ada perlindungan, proteksi terhadap usaha kecil, menengah yang bisa mengurangi dampak finansial terhadap mereka. Jika misalnya kiosnya terbakar, itu ada asuransi yang produk asuransi yang mengcover itu. Atau di sektor pertanian, di sektor perkebunan gitu, itu juga ada produk-produk asuransi yang kita siapkan, kita buat
untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha. Begitu juga untuk yang skala besar. Tadi kita bicara yang skala kecil menengah ya. Di skala besar juga kehadiran teman-teman di industri asuransi adalah untuk menjaga sustainability dari usaha mereka. Sebagai contoh tadi yang sempat terjadi di Makassar, bayangkan di Makassar ini tingkat potensi terjadinya peristiwa sosial atau kerusuhan itu kan lumayan tinggi ya. Ya hampir kita dengar lah tiap minggu ada di mana, di sini, di situ. Nah itu akan relatif lebih terproteksi ketika memang pelaku usaha sudah atau pribadi-pribadi sudah mengasuransikan harta benda ataupun properti miliknya. Jadi itu kira-kira. Dan dengan peringatan Hari Asuransi 2025 ini rangkaiannya kami terus melakukan, bahkan kita mendorong setiap anggota kami untuk melakukan kegiatan literasi dan edukasi. Karena itu yang paling penting. Kita ingin meningkatkan pemahaman dan rasa untuk memiliki asuransi tersebut. Seperti itu Mbak Dewi. Oke, saya selanjutnya menuju ke Pak Amir dari OJK. Nah Pak Amir, berbicara perlindungan konsumen khususnya asuransi, apakah OJK memiliki wadah untuk pengaduan masyarakat terkait hal tersebut nih? Iya Mbak Dewi. Jadi betul sekali. Jadi kami di dalam melakukan pengawasan market conduct tentunya juga membuat suatu aturan main ya kepada perusahaan lembaga keuangan secara keseluruhan lah, termasuk di dalamnya asuransi. Di mana mereka selain melakukan kegiatan usahanya, mereka juga harus punya sistem untuk melindungi masyarakatnya, melindungi konsumennya. Sehingga kami membuat aturan bahwa di setiap lembaga keuangan punya unit untuk perlindungan konsumen, seperti itu, yang kami sebut internal untuk penanganan secara internal terlebih dahulu. Ketika terjadi sengketa misalnya, ada permasalahan antara konsumen dengan perusahaan, nah diselesaikan terlebih dahulu dengan internal perusahaannya. Ketika itu tidak terselesaikan, nah di sini OJK bisa melakukan bisa ikut memfasilitasi. Nah, jadi ketika si konsumen ini ingin mengadu, konsumen tidak mesti datang ke kantor lembaga keuangan itu atau ke kantor perusahaan asuransi. OJK sudah menyiapkan kanal untuk memudahkan masyarakat melakukan pengaduan. Kami sebutnya aplikasi portal perlindungan konsumen. Aplikasi portal. Nah ini bisa diakses oleh masyarakat lewat kontak 157.ojk.go.id. Nah ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nah ketika masyarakat merasa dirugikan oleh lembaga keuangan, mereka bisa mengakses portal tersebut. Nah di dalam portal ini yang lembaga keuangan yang bisa diadukan adalah lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi OJK tentunya, termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan asuransi. Itu. Nah ketika masyarakat masuk ke situ, ada beberapa hal yang mereka bisa lakukan. Yang pertama, mereka boleh mencari informasi. Kami sediakan berbagai macam informasi di situ. Atau misalnya mereka juga ingin mengadukan permasalahan mereka, bisa dilakukan seperti itu. Nah, ketika masyarakat sudah menyampaikan pengaduan misalnya lewat aplikasi tadi, OJK akan memantau. Karena begitu mereka mengadukan, seperti penjelasan saya di awal kan, itu yang diadukan adalah perusahaannya. Perusahaannya wajib merespon. Merespon. Dalam waktu tertentu, perusahaan ini harus merespon. Ketika mereka terlambat merespon, kami akan mengambil tindakan. Gitu. Begitu. Selain itu, kami juga akan melihat substansi permasalahan yang diadukan. Kalau ternyata di dalamnya itu terindikasi adalah pelanggaran, nah OJK akan mengambil tindakan-tindakan pengawasan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelanggaran itu tidak akan menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi kepada konsumennya. Seperti itu. Dan kalau memang ternyata perlu
proses hukum itu OJK juga bisa melakukan, karena kan seperti ini Mbak Dewi, di OJK selain melakukan pengawasan, di OJK juga punya unit kerja untuk melakukan penindakan berupa penyidikan di sektor keuangan. Jadi kalau ternyata pelanggaran itu ternyata terindikasi pidana, OJK bisa sampai ke tahap seperti itu. Walaupun sebenarnya kami sangat tidak berharap sampai ke arah sana. Kami berharap memang kalau terjadi sengketa mungkin ini karena ada ada perbedaan persepsi misalnya di dalam membaca klausula yang tertuang di dalam perjanjian. Yang kami harapkan ketika itu diselesaikan tentunya dengan cara yang baik juga lewat musyawarah yang nanti musyawarah untuk mencapai mufakat yang tidak merugikan konsumen dan memang perusahaan juga ini tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, selain tadi yang saya sampaikan lewat aplikasi portal perlindungan konsumen, masyarakat juga sebenarnya bisa untuk menghubungi OJK lewat berbagai kanal. Tadi misalnya mengadukan lewat email juga boleh, atau misalnya kalau untuk sekedar mencari informasi, kami juga punya nomor WhatsApp yang bisa dihubungi sewaktu-waktu. Nomornya berapa ini, Pak? Nomornya bisa dihubungi di 081 157 157 157. Mudah diingat kan? Mudah banget. Ya, Pak Dewi ya. Intinya 081 terus 157-nya 3 kali. Gitu. Jadi mudah sekali. Ya harapannya sih masyarakat bisa terbantu dengan beberapa kanal yang kami sediakan itu. Semoga aja. Nah ketika masyarakat ingin membeli produk asuransi, apa saja hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan agar tidak salah pilih? Misalnya terkait dengan perjanjian polis, manfaat klaim dan sebagainya nih Pak. Ya, ketika ingin memanfaatkan produk atau layanan asuransi, yang paling penting adalah masyarakat harus paham dulu kebutuhannya apa. Gitu. Ketika dia butuhnya itu adalah terkait dengan tempat usaha dia, misalnya tadi yang diceritakan kios, jangan sampai ada risiko kebakaran misalnya, ya tentunya yang dia akan mengajukan untuk menerima asuransi kebakaran misalnya, akan memanfaatkan produk asuransi kebakaran, atau misalnya ketika dia punya kendaraan, ya mungkin dia akan memanfaatkan asuransi kendaraan. Seberapa besar asuransi kendaraannya ini, cakupannya seperti apa, nah itu tergantung kebutuhannya juga. Misalnya kalau seperti yang terjadi beberapa waktu lalu kan, ada kerusuhan, huru-hara. Nah, mungkin di dalam pertanggungannya ditambahkan juga pertanggungan untuk kerusakan karena ada huru-hara misalnya seperti itu. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari si calon pengguna manfaat asuransi ini sendiri seperti itu. Yang tentunya juga yang paling penting disesuaikan juga dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh si calon-calon konsumen ini. Dan selain itu, ketika akan melakukan perikatan atau perjanjian dengan perusahaan asuransi, ini yang sangat penting juga Mbak Dewi. Masyarakat kita itu kan senangnya hanya mendengar penjelasan. Iya, betul. Kurang senang membaca. Nah, kebetulan di forum ini saya ingin menyampaikan juga, ketika ingin melakukan perikatan atau menandatangani perjanjian, tolonglah dibaca. Gitu. Karena kami sering mendapat pengaduan, itu ternyata masalahnya adalah ternyata si konsumen ini belum membaca isi perjanjian secara utuh. Akhirnya ada hal-hal yang dia sendiri tidak tahu bahwa ternyata yang dia harapkan itu belum tertuang semua di dalam perjanjian. Makanya yang paling penting adalah ketika ingin menandatangani perjanjian polis misalnya, kalau untuk asuransi, dibaca terlebih dahulu. Pastikan bahwa seluruh hak dan kewajiban dia sudah si calon konsumen ini sudah paham. Hak-hak dia apa sih? Kewajiban dia apa? Manfaat risiko yang ingin diharapkan itu seperti apa? Bagaimana perhitungan premi? Seberapa besar nanti nilai pertanggungan yang akan dia dapat? Nah, ini sebaiknya harus sudah dipelajari dengan matang sebelum menandatangani perjanjian atau tadi polis asuransinya. Karena gini, kalau di perusahaan asuransi
sebelum itu ditandatangani, itu dari perusahaan asuransi sudah menyampaikan ke calon konsumennya, ini loh polis kita, Anda diberi waktu untuk setuju atau tidak. Kalau ternyata setelah dibaca calon konsumen ini merasa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu boleh dibatalkan. Tidak langsung otomatis itu berlaku. Jadi memang dikasih kesempatan lah, diberi kesempatan kepada calon konsumen untuk bisa mempelajari terlebih dahulu supaya apa yang tertuang di dalam perjanjian ini sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Sebagai closing statementnya ini, apa yang ingin disampaikan? Saya persilakan dulu untuk Pak Firman, closing statementnya. Baik, Mbak Dewi, terima kasih. Jadi ya, pertama bahwa kami industri asuransi di Kota Makassar atau AUI ini hadir bukan hanya untuk perusahaan asuransi, tapi yang pasti kita hadir untuk masyarakat luas. Supaya setiap orang di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi di Kota Makassar itu bisa hidup lebih tenang, karena punya perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga. Dan kami juga secara intensif akan terus mengedukasi masyarakat tentang tagline kita tadi dalam rangka Hari Asuransi 2025 adalah pahami, miliki, lindungi. Jadi bagaimana masyarakat khususnya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan bisa memahami betul penting dan manfaat dari asuransi, kemudian setelah merasa itu kemudian memiliki produk asuransi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, dan ujung-ujungnya adalah melindungi dari aset dan diri dari masyarakat kita. Saya rasa itu. Oke. Baik. Untuk Pak Amir, closing statementnya apa yang ingin disampaikan terkait dengan pembahasan kita hari ini? Silakan. Ya, kalau dari saya tentunya saya ingin mengajak seluruh pendengar untuk mempelajari atau mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan produk-produk di sektor keuangan. Sektor keuangan ini bisa hadir untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Kalau tadi sebelumnya di awal kita bahas mengenai tabungan, kemudian produk-produk investasi. Nah, jangan lupa juga bahwa ada produk asuransi juga. Jadi masyarakat kami harapkan bisa memiliki pemahaman pengetahuan yang lebih banyak di sektor keuangan yang nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting, ketika akan mengakuisisi produk atau layanan keuangan, ini pesan kami setiap waktu ini Mbak Dewi. Ingat 2L, legal dan logis. Legal dan logis ya. Yang pertama legal, pastikan punya izin dari otoritas yang berwenang di Republik Indonesia. Misalnya izin dari OJK atau izin dari lembaga-lembaga negara lain yang memang punya otoritas. Yang kedua, logis. Logis ini pastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan itu memang wajar. Jangan sampai ditawarkan produk dan layanan keuangan yang justru malah bisa merugikan. Makanya itu tadi penting untuk memahami setiap produk dan layanan keuangan yang ditawarkan sehingga nanti benar-benar bisa bermanfaat buat kita. Mungkin itu. Oke, baik Bapak Amiruddin Muhidu dan Bapak Firman Baso. Kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara obrolan khusus Kita Indonesia. Tema Cita-cita Ekonomi Digital, pentingnya asuransi dan perlindungan konsumen. Semoga ini bisa menjadi bisa memberikan manfaat yang luar biasa sekali untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Baik Bapak Amir, Bapak Firman, makin sukses selalu. Selamat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih, Mbak sehat Dewi. selalu. Assalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.